Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel dari brand Varec yang memiliki daya 240 watt dengan panjang 1,8 meter. Yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 62.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian saya tes kabel ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa kabel Varec ini? Simak videonya. Unboxing kabel charger Varec serinya C05, dayanya 240 watt, panjangnya 1,8, warna hitam. Kita lihat dari sisi kemasan, terkemas dengan rapi ya, masih tersegel. Saya unboxing sekarang. Kemudian kita lihat dari sisi boxnya ya, masih tersegel dengan rapi dengan wrap. Nah, ini modelnya seperti ini dia segelnya. Kemudian saya buka bagian plastik atau wrapnya. Nah, seperti ini. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel charger Varec yang memiliki daya 240 watt, dikemas dengan kemasan seperti ini. Kemudian di dalamnya ada mika dan plastik seperti ini sebagai tempat kabel. Kemudian kita akan dapat kabel Varec yang saya beli ini warna hitam dengan panjang 1,8 meter. Seperti ini fisiknya. Dari sisi bodi kabel ini menggunakan nylon braided kombinasi antara abu-abu dan hitam seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi ujung yang sebelah sini ada tulisannya 240 watt. Ini menggunakan bahan aluminium kombinasi dengan karet seperti ini atau PI atau PVC lah ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi ujungnya ini menggunakan warna putih. Coba saya balik. Nah, seperti ini, polos. Kemudian coba kita lihat dari sisi yang sebelah sini ada tulisannya Varec juga sama, cuman beda tulisan saja. Coba saya balik. Nah, seperti ini. Kemudian lihat ini juga warnanya putih. Jadi seperti ini fisik dari kabel Varec menggunakan bahan nylon braided, bodinya aluminium kombinasi dengan karet. Dilihat dari sisi build quality, mulai dari bodi kabel, lihat nylon braidednya aman, tidak ada yang brodol atau teksturnya yang kasar atau mungkin benangnya yang lepas. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di bodi yang ada tulisannya 240 watt, lumayan rapi. Lihat ini, tulisannya juga sablonannya tidak asal-asalan. Kemudian coba saya balik. Nah, seperti ini finishingnya sudah lebih dari cukup build quality-nya. Kemudian lihat ini dari sisi sambungan sebelah sini ke sini atau lapisan antara aluminium dengan yang ada di sininya. Lihat ini, lumayan untuk sekelas brand Varec. Coba kita lihat dari sisi sebelah sini. Nah, dia seperti ini. Sudah lebih dari cukup lah menurut saya build quality. Coba dari sisi tulisan juga bagus. Jadi dari sisi build quality kabel ini sudah lebih dari cukup. Tes lepas colok dari kabel Varec 240 ini coba saya bandingkan dengan kabel Anker Zulu. Nah, tapi juga tergantung usia pakainya ya. Kabel itu ketika usia pakainya semakin sering lepas colok, biasanya pasti agak longgar. Ini Anker usia pakainya sudah 1 tahun lebih, mungkin agak longgar. Lihat ini, pertama contoh dari sisi Anker saya hubungkan ke power bank version ini. Lihat, dengarkan atau saya rasakan. Ringan, nyabutnya juga ringan. Jadi masuknya enak. Serut, kemudian nyabutnya juga serut, enak. Agak sedikit ngunci tapi tidak terlalu ngunci. Kemudian coba mungkin dari sisi Varec ini. Ini dia baru ya, versus power bank ini juga baru. Lihat ini, saya hubungkan. Lebih terdengar tak, tapi enak, tidak nyangkut rasanya, tidak seret. Coba saya tarik. Nah, nariknya ringan, masuknya tak, semacam mengunci, nariknya ringan. Lihat ini, saya lakukan lagi. Tak, kan itu ya. Kemudian nariknya serut. Nah, enak. Kemudian kadang ada kabel yang ketika dicolokin harus diuklak-uklik dahulu biar nyala. Coba ini saya hubungkan ke lampu seperti ini. Lihat. Kemudian saya colokin ya. Silahkan dilihat. Saya colokin sekarang, langsung nyala. Artinya enak, sekali colok mak jelek langsung nyala. Sekali lagi mungkin lihat ini, saya colokin mak jelek langsung nyala. Jadi lepas colok maupun dari sisi colokannya dia langsung nyala dan enak. Tes chip e-marker dari kabel Varec 240 watt ini. Nah, mungkin ada yang belum paham apa itu chip e-marker. Chip e-marker itu sebuah chip yang biasa ditanamkan pada kabel yang memiliki arus ampere minimal 5 ampere. Sampai di atasnya biasanya wajib dikasih chip e-marker. Tujuannya mungkin karena ampernya tinggi ya, sehingga perlu dikasih chip e-marker biar stabil. Umpama motor ada radiatornya, motor yang cc-nya tinggi atau berkecepatan tinggi dikasih radiator, kira-kira seperti itu. Tapi kalau istilah dalam penulisan kan chip e-marker, elektronik marker, tanda mungkin chip elektronik atau bisa dikatakan juga
identitas elektronik dari sebuah kabel ini. Jadi nanti dia ketika ada chip e-markernya, ada berbagai macam identitas dirinya dia. Nah, sekarang coba saya tunjukkan dengan menggunakan USB Dr. Finirsi ini, alat untuk mengetes chip e-marker. Sebentar ya, saya masuk dahulu. Nah, di sini dia lokasinya di USB-C kabel ini. Nah, ini dia menunggu kabel yang kita colokin apakah ada chip e-markernya atau tidak. Contoh misalnya ini ada kabel Anchor Zulu 240 watt, Anchor kualitasnya bukan kaleng-kaleng ya. Lihat ini saya hubungkan 1, 2, 3 langsung terbaca. Nah, chip e-marker itu menyimpan sebuah identitas di kabel itu. Nah, lihat ini USB-nya 2.0, panjangnya 0 sampai 1 meter, anggap maksimal 1 meter. Kemudian voltasenya 50 volt, ampernya 5 ampere. 50 dikali 5 ampere sama dengan 250 watt, tapi secara tertulis Anchor kan 240 watt. Nah, seperti ini chip e-marker itu. Semacam kayak identitas diri, anggap KTP-nya kabel juga bisa seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian sebentar. Nah, sekarang ini saya cabut yang Anchor-nya sebentar ya ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya cek misalnya dari sisi ini saya ada kabel WinKey 100 watt. Nah, lihat struktur dayanya dia. Lihat saya colokin pelan-pelan 1, 2, 3. Nah, kadang ada chip e-marker seperti itu. Dicolokin 1 detik putus, tapi tadi terbaca ya 20 volt 5 ampere sama dengan 100 watt. Nah, itu untuk kualitas kabel yang harganya agak murah. Kalau Anchor kan mahal, sekitar di 78.000. Ini kabel 30 ribuan. Jadi wajar chip e-markernya agak putus atau saya katakan kurang stabil dari sisi chip e-marker. Tapi dari sisi daya, kalau berdasarkan pengalaman saya tes, tidak terlalu ngefek terkait chip e-marker yang putus seperti ini. Nah, sekarang coba saya bandingkan dengan Farok. Sebentar saya cabut dahulu. Nah, ini ada juga mungkin mau referensi lain. Ini ada kabel polosan seperti ini. Nah, ini contoh. Ini memiliki daya 120 watt. Kalau 120 watt biasanya arusnya kan 6 ampere. 6 dikali 20 volt sama dengan 120 watt. Ini contoh kabel polosan ya, tidak ada mereknya. Coba saya hubungkan. Nah, tidak ada chip e-markernya. Artinya ini spesifikasinya tidak real 120 watt. Biasanya kabel yang tidak ada chip e-markernya itu ampernya 3 ampere. Ini biasanya kalau dihubungkan ke ponsel Xiaomi jalan di Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, kira-kira seperti itu. Karena Mi Turbo Charging kan struktur dayanya 11 volt dikali 3 ampere sama dengan 33 watt. Verifikasi lebih lanjutnya seperti itu. Nah, sekarang saya colokin yang bagian Farok-nya. Lihat ini ya, sebentar. Ini yang bagian sini mungkin 240 watt. Lihat saya hubungkan 1, 2, 3. Ada dan tidak putus. Bagus. Nah, tapi lihat ini ada yang tidak real. Secara tulisan lihat ini dia 240 watt. Nah, terlihat, tapi identitas dirinya atau anggap EKTP-nya dia 20 volt 5 ampere sama dengan 100 watt kan dikalikan, tapi secara tertulis 240 watt. Nah, saya lebih berpatokan pada hasil tes saya, bukan dari sisi tulisan ini. Ya, ini lihat 5 ampere 200 kali 20 volt sama dengan 100 watt ya. Nah, juga panjangnya. Nah, ini secara panjang 1,8 fisiknya terlihat ya 1,8, tapi ini kok tercatat 0 sampai 1 meter. Identitas diri anggap EKTP-nya agak tidak valid lah antara e-marker dengan fisik ya. Tapi ya emang adanya seperti ini. Mungkin chip e-markernya kurang bagus sehingga dia datanya kurang bagus, mungkin juga seperti itu. Lihat USB-nya 2.0 sudah rasional. Tapi ini coba nanti kita verifikasi lebih lanjut tentang ampernya dia. Ini 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt. Sementara catatan kita menggunakan data yang ada di USB Dr. Finirsi ini. Kemudian coba kita verifikasi lebih lanjut apakah dia menggunakan daya 240 watt atau 100 watt berdasarkan USB-C e-marker. Ini contoh saya ada kabel Anchor secara USB-C e-marker 240 watt. Kemudian coba saya pilih trigger menggunakan adapter charger 140 watt. Nah, ini nanti akan ketahuan. Contoh Anchor ya ini. Lihat ini saya pilih trigger. Seharusnya ketika kabelnya 240 watt atau 250 watt, dia akan kepentok pada adapter chargernya. Lihat, dia langsung mencari daya mengikuti
paling maksimal di adapter chargernya 140 watt. Nah, artinya ini sudah real. Anchor ini 240 watt atau 250 watt kabelnya dengan seluruh daya paling tinggi ya mengikuti seluruh daya adapter chargernya ini 28 volt kali 5 ampere. Nah, kemudian kita lari ke yang ada di Farok-Varek. Sebentar, saya cabut dahulu ini. Nah, kemudian saya ganti kabelnya. Nanti akan ketahuan Farok-Varek ketika dia menggunakan seluruh daya 20 volt, dia akan kepentok ke 100 watt kan gitu. 20 volt kali 5 ampere sama dengan 100 watt karena kepentok di kabelnya. Coba ini. Sebentar, saya hubungkan dahulu Farok-Varek. Nah, lihat ini ya, 240 watt di sini. Sebentar, saya masuk dahulu. Jadi, saya melakukan pengetesan itu tidak hanya berfokus pada satu metode saja. Banyak metode untuk melakukan verifikasi. Hasil tes saya itu sangat jelas dan terang. Lebih terang daripada cahaya. Lihat nih, masuk ke PD trigger. Akan kelihatan nanti. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu ya. Lihat ini. Nah, 100 watt, 105. Nah, artinya kabel ini bukan 240 watt, tapi lihat ini, paling tinggi 20 volt 5 ampere sama dengan 105 watt atau biasanya ditulis umumnya kabel PD C2C yang 5 ampere 20 volt ya 100 watt. Cuman ini kadang seperti ini, tidak 100 watt bulat hasil dari PD trigger. Seperti ini, 105. Jadi, saya simpulkan kabel ini menggunakan seluruh daya atau chip E marker yaitu 5 ampere dikali 20 volt atau 5 ampere dikali 21 volt sama dengan 105 watt atau 100 watt. Uji resistensi kabel atau hambatan kabel atau energi yang terbuang. Kira-kira bahasanya seperti itu. Silakan teman-teman suka menggunakan bahasa yang mana, intinya kabel itu ada hambatannya. Ini coba saya ukur dalam satuan watt dengan adapter charger dari brand Anchor 140 watt ya. Ini coba saya gunakan untuk charging ke power bank Anchor yang memiliki input daya kurang lebih di 18 watt. Lihat ini saya hubungkan. Nah, ini untuk contoh uji Farok-Varek dahulu. Ini panjang kabelnya 1,8. Nah, lihat ini dia mulai loading. Nah, ini dia setelah melewati hambatan kabel atau resistensi kabel. Kalau resistensi kan bakunya menggunakan ukuran ohm. Tidak semua orang paham ohm. Makanya saya menjelaskan, saya permudah menggunakan ukuran watt ya, caranya seperti ini. Lihat ini, yang dari sisi kabel belum melewati resistensi yang atas ini, dia mencapai 20,3 watt. Paham? Kemudian di bawah ke sini, atas, lihat ini. Dia mencapai 18,2. Anggap mencapai energi yang terbuang atau resistensi sekitar 2 watt dengan panjang kabel sekitar 1,8. Kita catat. Kemudian coba saya bandingkan, saya ada kabel dari ini AUK. Panjangnya juga sama di 1,8, cuman kalau AUK yang saya punya ini ada digital display-nya. Sebentar ya, saya tata dahulu ini AUK. Ini cukup awet, usia pakainya 1 tahun lebih sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Lihat ini. Enak, oke ya, bukan brand kaleng-kaleng lah ya. Sebentar, saya hubungkan dahulu di sebelah yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya masuk ke yang sini. Nah, seperti ini mungkin tidak usah membahas digital display-nya. Langsung kita bahas masalah hambatan kabel atau energi yang terbuang atau resistensi. Lihat, saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading. Kemudian kita cek dari sisi sebelum melewati hambatan kabel atau sebelum melewati resistensi, dia mencapai 20,3 watt. Lihat ini. Kemudian kita lihat dari sisi setelah melewati resistensi. Lihat ini. Dia mencapai 17,9 atau 18. Lihat ya, 18. Artinya resistensinya dia atau hambatan kabelnya dia kurang lebih juga di 2 watt atau lebih banyak. Ini sedikit yang AUK. Lebih bagus Farok-Varek. Nah, kenapa kok lebih bagus? Perkiraan saya atau lebih rendah Farok-Varek ya resistensinya. Perkiraan saya karena AUK ini ada digital display-nya. Oh, sudah jalan, lihat. Sudah stabil. Nah, kurang lebih sama ya. Tadi mencapai di 18,2. Terlihat? Nah, ini 20,3. Kalau menurut saya kurang lebih sama. Kalau mau kenapa kok lebih rendah ya? Saya lanjutkan ini. Kenapa kok Farok-Varek itu resistensinya perkiraan bisa lebih rendah? Kadang ada faktor karena AUK ini ada digital display-nya. Kadang digital display seperti ini juga mempengaruhi
sebuah resistensi atau hambatan kabel. Karena kan melalui alat elektronik chip yang bermacam-macam sehingga lumayan bisa menghambat. Tapi kurang lebih sama antara Fark dengan AUG ini dalam tes di video ini. Jadi kualitas dari kabel Fark ini cukup bagus sekali, resistensinya atau hambatan kabelnya lumayan rendah. Tes ripple kabel Fark coba saya bandingkan dengan menggunakan kabel AUG yang sama-sama memiliki panjang 1,8 meter. Pertama coba dari sisi AUG dahulu kira-kira. Nah sebentar, ini AUG yang ada digital display-nya ya. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian dari sisi AUG sebentar, ini kabelnya agak, nah seperti ini kira-kira. Biar enak untuk dicolokin, saya hubungkan. Lihat ini ya, saya menggunakan Vention 70W super fast charging aktif. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal, kemudian kita cek dari sisi ripple-nya. Ingat, pertama menggunakan AUG ini kabelnya, kemudian nanti yang kedua menggunakan Fark PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,4 volt kali 1,7 sama dengan 15-16 watt. Lihat perbandingan digital display AUG versus Cozy. Beda ya, beda format. Pasti lebih akurat, kalau menurut saya lebih real Cozy. Nah, kembali ke sini. Lihat, secara Cozy dia mencapai 23 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 41 mV. Lihat, 41 mV kita catat. 41 mV. Kemudian saya ganti dengan kabel Fark. Saya tata dahulu. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel Fark super fast charging aktif ya. Nah, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Ini masih negosiasi daya. Lihat berubah menjadi PPS. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal baru kita cek ripple-nya. Nah lihat ini, dia mulai berangsur-angsur naik dayanya yang aktif PPS 8, sekian volt kali 1,9 sama dengan 17, 18, 19. Sementara sampai di sini mungkin. Kemudian saya masuk ke menu ripple dahulu. Lihat nilai ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 44 mV. Kurang lebih sama lah ya dengan AUG. Kalau tidak saya pause, lihat ini pergerakannya. Nah 41, 45 ya kurang lebih sama kayak AUG. Coba kembali lagi ke sini, dayanya maksimal di 23 watt. Jadi cukup bagus kualitas ripple atau daya maksimal dari kabel ini dengan device yang sama, setara dengan AUG. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bahan ponsel. Karena ini kabelnya USB-C, jadi saya konverter menggunakan konverter unit seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini start dari baterai 6% tadi. Kemudian coba kita cek dari sisi tulisan. Tidak ada, saya tarik seperti ini saja, fast charging aktif. Start dari baterai 6%, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 179 mV. Jangan kaget, sudah menjadi kebiasaan adapter bawaan Samsung ini suka menghasilkan nilai ripple tinggi. Perkiraan ripple-nya tinggi penyebabnya karena dia menggunakan USB-A outputnya. Sekarang kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 13,3 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 saya hubungkan lewat adapter charger brand merek pihak ketiga dari brand Anker. Saya hubungkan lewat jalur USB-A karena basic Samsung M11 ini dari output USB-A. Sebentar, saya hubungkan. Lihat ini, start dari baterai 7%. Coba saya nyalakan fast charging aktif. Lihat, lewat jalur USB-A ya, saya konverter. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,3 watt. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 106 mV, lebih rendah menggunakan Anker ya nilai VPP-nya dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bahan ponsel. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 13,3 watt. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 12 saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, mulai start dari baterai 32%. Tidak muncul VOOC-nya ya, mungkin karena menggunakan konverter seperti ini. Jadi kurang efektif sistem charging VOOC ketika menggunakan kabel C2C sistem converter seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy DC yang aktif
dengan seluruh daya 4,6 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,6 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 39 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 8,6 watt. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger PD brand pihak ketiga dari Anker. Lihat, sudah saya hubungkan lewat port C3. Start dari baterai 28%, fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB terkunci PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,3 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 13,3. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Kali ini akan saya kombinasikan dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand unit 120 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel dari brand Farok. Kita lihat bisa atau tidak. VOOC-nya aktif, super fast charging. Nah, lihat dia mengalami restart. Untuk sistem charger sakti untuk ponsel yang jadul ya, ini kategorikannya kan ponsel jadul, sepertinya kurang maksimal. Lihat, dia tidak stabil dayanya. Lihat ini, dia narik ke 17 watt, apakah bisa? Nah, lihat ini, ternyata sudah negosiasi dayanya cukup bagus ternyata. Lihat ini, mantap buat Farok. Kita lihat dari sisi daya, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,3 volt kali 3,8 ampere sama dengan 16, sekian watt. Kadang ke ponsel kelas quick charging 18 watt ada yang kurang efektif untuk sistem charger sakti. Ini bagus, dia bisa. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Lihat ini, dia sangat rendah, nilai Ripple-nya cuma 16 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad Supercharger Protocol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan Huawei. Lihat ini, start dari baterai 14%. Ada desimalnya, supercharging, petir double. Lengkap ya notifikasinya dengan adapter charger bawaan tablet. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB terkunci DC yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 1,4 ampere. Ini masih negosiasi daya atau dayanya masih naik. Kita tunggu sebentar. Lihat, dayanya sudah jalan di 15 watt, kemudian 16 watt, kemudian 17 watt. Lihat, kemudian 18 watt. Sudah rasional, jalan di supercharger. Sekarang coba saya masuk dahulu ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 35 mV. Coba kembali lagi ke sini, menghasilkan daya maksimal tadi di 19, sekian watt. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat adapter charger PD dari brand pihak ketiga Anker. Lihat ini, start dari baterai 14%. Ternyata yang muncul cuma standar charging ya, petir seperti ini. Mungkin minta diganti portnya. Sebentar, saya ganti mungkin dari sisi sebelah sininya. Saya cabut dahulu. Lihat ini, saya ganti mungkin yang port nomor 3. Nah, kita tunggu ini mungkin tetap, oh lumayan bisa. Jadi minta port yang nomor 3. Supercharging aktif, ada desimalnya, petir double. Negosiasinya lumayan agak seram. Negosiasi dayanya tadi restart beberapa kali. Ya, adanya data seperti itu, padahal menggunakan adapter charger Anker. Kita cek dari sisi USB terkunci, SCP yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 1,5 ampere, sementara jalan di 14 watt. Coba saya masuk dahulu ke menu Ripple. Saya pause cara acak, Ripple-nya sangat rendah, cuma 23 mV. Coba kembali lagi ke sini, dia dayanya 18,6 watt stabil. Ini sudah rasional, supercharging aktif karena dayanya di atas 18 watt. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand unit. Lihat ini, masih saya hubungkan atau negosiasi daya. Lihat ini, start dari baterai 14%, ada desimalnya, supercharging aktif, petir double. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB terkunci, SCP yang aktif dengan seluruh daya 7,9 volt kali 1,1 ampere. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal, kemudian kita cek dari sisi Ripple-nya. Nah, lihat ini ya, dia mencapai daya di atas 15 watt atau 15,5 dengan seluruh daya 8,3 volt kali 1,8 ampere. Ya, adanya data seperti ini. Kemudian coba saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Coba kembali lagi ke sini,
dayanya stabil di 15, sekian watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat, ini sudah saya hubungkan start dari baterai 1%. Super fast charging aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C PPS yang aktif. Dengan seluruh daya masih negosiasi daya ya. Karena ini outputnya USB-C, jadi tidak usah pakai konverter segera. Ini enaknya kalau kita menggunakan Samsung ya. Sekarang kembali lagi, nah lihat dia putus sebentar. Mungkin ada yang kurang. Nah lihat ya, ini adapter chargernya jarang saya pakai sehingga kotor. Sehingga ya seperti ini, super fast charging aktif. Kembali lagi ke sini. Sekarang kita cek dari sisi sini. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Lihat ini, dia sudah mencapai daya di atas 15 watt PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,4 volt kali 2 ampere. Coba saya masuk dahulu ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 64 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya ternyata maksimal di 17 atau lihat ini 18 watt ya, sudah rasional. Super fast charging 20 watt aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt saya hubungkan dengan adapter charger brand pihak ketiga dari Anker. Start dari baterai 7%, super fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C. Lihat, berangsur-angsur dayanya mulai naik, PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,3 volt kali 1,6 ampere. Sudah jalan di 15 watt ke atas, sudah rasional, super fast charging aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 35 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya sangat maksimal di 23 watt. Padahal menggunakan adapter charger bawaan tadi di bawah 20 watt ya dayanya. Jadi lebih perform menggunakan Anker. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel Fark kombinasi adapter charger sakti dari brand unit super fast charging aktif. Start dari baterai 7%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C PPS yang aktif. Sementara masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar. Lihat ini, dayanya sudah jalan di atas 15 watt. Jadi sudah rasional, super fast charging aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 50 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 23, sekian watt atau daya maksimalnya ini. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel lewat jalur USB A. Saya konverter dengan unit ya, ini konverternya A to C. Langsung supercharger aktif 33 watt, ada desimalnya. Terlihat jelas? Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C, sementara DC yang aktif dengan seluruh daya 8 volt kali 1,2 ampere. Lihat, berangsur-angsur dayanya naik. Kita tunggu sebentar sampai pada daya maksimal, kemudian kita cek ke Ripple-nya. Lihat ini, dia sudah jalan di atas 18 watt, sudah rasional ya. Supercharger 33 watt aktif. Saya masuk dahulu ke menu Ripple. Kita pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 84 mV. Coba kembali lagi ke sini, daya maksimalnya di 19,9 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt saya hubungkan dengan adapter charger PD brand pihak ketiga dari Venson. Lihat ini, sudah saya hubungkan start dari baterai 10%. Supercharging aktif ada desimalnya 33 watt dengan menggunakan adapter charger Venson 70 watt ini. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C DC yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 1,9 ampere. Sudah jalan di 16-17 watt, ini masih naik, tadi dayanya di 18 watt ke atas. Sudah rasional, supercharging aktif ada desimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 33 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 21, sekian watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt saya hubungkan dengan menggunakan kombinasi charger sakti unit 120 watt. Lihat, sudah saya hubungkan start dari baterai 10%. Sepertinya tidak ada desimalnya ya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C PPS yang aktif. Dengan seluruh daya masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal.
Lihat, dayanya sudah mencapai di 21 watt dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,5 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 45 mV. Coba kembali lagi ke sini. Cukup bagus, dayanya stabil di 21, sekian watt. Ini kurang lebih ya setara dengan menggunakan kabel charger plus adapter charger bawaan ponsel sama plug. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 3 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan Oppo SuperVOOC 45 watt. Ini Realme-nya dari charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Ini lewat jalur USB A ya. Saya converter A to C. Oh, dari charging aktif. Lihat, ada desimalnya. Cuman sudah lumayan terisi banyak ya baterainya. Tapi lumayan. Lihat, kita menuju ke USB loader Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 9,3 volt kali 2,2 ampere sama dengan 21 watt. Ini ya kurang lebih segini walaupun dayanya masih di bawah 50% juga segini. Nah, kemudian dia turun. Dayanya ya kurang lebih stabil di sekitar 18 watt, 20 watt dan sekitarnya. Saya masuk dahulu ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 73 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 18 watt dengan seluruh daya 9,2 volt kali 1,9 ampere. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 3 watt. Coba saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger PD dari brand Venson. Lihat, ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 64%. Cuma ada indikator charging saja, tidak ada desimalnya. Adanya ya seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi USB loader Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 5, sekian volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,7 watt. Anggap yang aktif standar charging. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak. Lihat, nilai Ripple-nya sangat rendah, cuma 15 mV. Cukup bagus. Kemudian coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 8,7 watt. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt saya hubungkan dengan kombinasi Firec 240 watt plus unit 120 watt charger sakti. Start dari baterai 60% dari charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB loader Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14, sekian watt. Dayanya agak rendah ya, harap maklum karena baterainya sudah terisi lumayan banyak. Tapi dari sisi notifikasi dari chargingnya aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Coba kembali lagi ke sini, mungkin dayanya bahkan turun. Ya karena harap maklum, daya di ponselnya, baterainya sudah terisi banyak di atas 50%. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 3 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya converter dengan menggunakan converter unit A to C. Lihat, ini saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat start dari baterai 11%. Indikatornya cuma quick charging. Kemudian biarkan ponselnya standby, artinya tidak efektif ya, atau tidak bisa keluar desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Ini padahal menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Kemudian kita kembali ke sini. Seluruh dayanya quick charging 9 volt yang aktif dengan voltase 8,6 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13 watt. Coba saya masuk dahulu ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 98 mV. Artinya tidak efektif. Kita menggunakan adapter charger bawaan dengan metode konverter seperti ini ke Mi Turbo Charging. Akhirnya tidak ada desimalnya. Solusinya bisa menggunakan kabel dari brand lainnya. Yang penting jalurnya USB A ya. Lihat, ini saya cabut dahulu. Nah, contoh ini saya ada kabel dari brand Robot, ini dayanya 120 watt. Tidak kebesaran dayanya, tidak aman. Saya sudah sering menggunakannya. Lihat, ini dia Robot 120 watt. Saya buktikan, bukan hanya omong kosong. Jadi, saya ngomong seperti ini, langsung saya teskan. Sebentar, saya ambilkan USB loader Cozy. Nah, seperti ini, biar lebih jelas pengetesan saya. Bahkan lebih terang daripada cahaya. Lihat, ini saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel dari brand Robot. Kita lihat sini sebentar. Oh, malah dia mati ya, sebentar. Mungkin ini ada yang sebentar ya, saya rubah dahulu mungkin seperti ini, atau colokannya mungkin karena jarang kepakai ini adapter chargernya. Nah ya, sebentar, harus diutak-utik dahulu. Nah, ini baru nyala seperti ini. Kemudian saya hubungkan, lihat ini. Nah, kita tunggu start dari baterai 11%.
Nah, dia melakukan penyesuaian. Nah, Mi Turbo Charging aktif ada desimalnya dengan kabel robot. Nah ya, biarkan ponselnya standby. Lihat ini. Sebentar, saya robot ya. Yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 20 watt. Lumayan tinggi kalau Mi Turbo Charging aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 61 mV. Jadi bisa dengan menggunakan kabel robot 120 watt aman. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Venson 70 watt adapter charger PD. Mi Turbo Charging aktif, start dari baterai 13%. Tidak ada desimalnya ya. Mungkin perlu kita coba untuk kita putar. Mungkin lihat saya cabut seperti ini, kemudian saya putar seperti ini. Saya hubungkan lagi, kita coba saja. Tetap tidak ada desimalnya. Ya, adanya seperti ini. Tapi Mi Turbo Charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Data Cosi PPS yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 2,8 ampere sama dengan 25, sekian watt. Ini kurang lebih ya sama seperti menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 25 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan kabel Farak kombinasi unit charger sakti 120 watt. Lihat ini, start dari baterai 12%. Mi Turbo Charging aktif, cuman tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Data Cosi PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan 25, sekian watt. Cukup bagus sekali. Ini kalau mau disamakan ya sama, kurang lebih dengan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel sama plug. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 43 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Itel. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 67%, sudah terisi lumayan banyak. Biarkan ponselnya standby atau sambil kita lihat ya dari sisi notifikasinya ini. Quick charging 9 volt yang aktif. Kemudian dari sisi seluruh daya 8,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14, sekian watt. Artinya tidak efektif dengan menggunakan metode converter seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi Ripple-nya. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 178 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 14, sekian watt atau anggap jalan di fast charging Itel 18 watt. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger PD dari brand Venson, start dari baterai 68%. Lihat ini, dia cuma ada tulisan charging saja. Biarkan seperti ini sambil kita pantau ada desimalnya atau tidak. Tidak ada ya. Biarkan ponselnya standby. Yang aktif dari sisi USB Data Cosi QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14, sekian watt. Coba ya. Mungkin minta saya pindah portnya. Lihat ini, saya pindah, mungkin bisa. Mungkin saja. Namanya juga uji coba. Lihat, sudah saya pindah ke port yang tengah-tengah. Tetap ya. Ya, adanya seperti ini. Kadang juga kita perlu melakukan uji coba seperti itu. Nah, lihat ini tapi dari sisi yang nyala, protokol istilahnya PPS. Tadi kan tidak PPS. Bagus kalau PPS itu sebuah kabar gembira. Biasanya dayanya itu di atas fast charging, tapi ini dia terhenti di sini. Sepertinya ya adanya data seperti ini. Saya tidak menggunakan data seperti ya adanya data seperti ini. Jadi lebih bagus menggunakan port yang sebelah sini tadi ya, C1 ya, adanya seperti ini. Coba kita masuk dahulu ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 34 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah lihat, padahal PPS yang aktif seharusnya ini dayanya di atas 18 watt. Kalau PPS yang aktif kan biasanya seperti itu. Coba saya kembali lagi ke sini. Nah lihat ini saya cabut. Nah seperti ini mungkin. Nah start dari baterai 69%. Nah ini QC 9 volt yang aktif, lumayan lebih tinggi dayanya ya. Ini ya, lihat, anggap fast charging 18 watt yang aktif. Coba kembali lagi ke Ripple, lumayan tidak terlalu tinggi nilai Ripple-nya. Lihat,
41 mV. Ya, adanya data seperti ini. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan kombinasi kabel Farok 240 watt plus adapter charger unit sakti 120 watt. Start dari baterai 66%. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Tapi sayang, dayanya rendah. Dengan seluruh daya 9,2 volt kali 0,9 ampere sama dengan 86 watt. Maksud saya 8,6 watt ya. Mungkin karena baterainya sudah terisi banyak di atas 50% atau mungkin faktor lain. Ada yang mau berkomentar silakan. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 28 mV. Coba kembali lagi ke sini. Memang dayanya sudah segini di 8,6 watt atau anggap standar charging yang aktif ketika menggunakan adapter charger sakti. Tes ke iPad A16 generasi ke-11. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan iPad. Ini menggunakan daya 20 watt. Adapter charger bawaannya saya hubungkan sekarang. Lihat, ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 23%. Biarkan iPad-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Ingat, ini PD 20 watt adapter chargernya. Bawaan loh ini, iBox saya belinya. PD 2.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14, sekian watt. Sudah jalan di 15,9 watt, 17 watt. Nah ingat, PD 20 watt, dia jalan di 18,5. Cuma ada spasi 1,5 watt dari daya maksimalnya. Cukup maksimal outputnya. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 28 mV. Ingat, menggunakan adapter charger bawaan iPad saja, ini dia standar Ripple-nya segini, 128 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 18,5 watt. Tes iPad A16 generasi ke-11 dengan menggunakan adapter charger dari brand Vention PD 70 watt. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 24%. Biarkan iPad-nya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 15 volt kali 0,8 ampere. Sudah jalan di 12,6 watt. Ini masih negosiasi daya. Lihat, dayanya sudah naik di 13, kemudian 14, terus ini masih naik. Nah, lihat, jalan di 16. Berangsur-angsur naik. Sementara sampai di sini dahulu. Kemudian saya coba cek dari sisi Ripple dahulu, atau kita tunggu dayanya sampai maksimal, kemudian kita cek Ripple-nya ya. Sudah jalan di 20 watt, 22 watt. Ini iPad-nya secara spesifikasi support 45 watt loh ini. Secara adapter charger bawaan support dikasih daya adapter charger 20 watt. Lihat, dia stabil di 23, sekian. PD 45 watt. Ya stabilnya segini. Kemudian coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, lihat nilai Ripple-nya sangat rendah, 45 mV. Padahal menggunakan adapter charger bawaan iPad tadi yang 20 watt, Ripple-nya di atas 100 ya. Lihat, ketika menggunakan Vention 70 watt, Ripple-nya sangat rendah, cuma 45 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 24-23 watt. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini, mulai saya hubungkan. Kita tunggu, animasinya masih loading. SuperVOOC aktif, ada desimalnya 45 watt. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 9,5 volt kali 4 ampere sama dengan 4,0 ampere ya. Kemudian dayanya 38, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, tidak usah kaget, Ripple-nya tinggi sudah menjadi kebiasaan dari adapter charger bawaan ponsel ini. Menghasilkan nilai Ripple 207 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di, lihat tadi 39 ya. Nah, ini daya stabilnya dia. Ini daya maksimal. Ini daya stabil di 26, sekian watt. Ya rata-rata memang segini. SuperVOOC daya stabilnya untuk 45 watt. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger PD dari brand Vention. Lihat, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar, animasinya masih loading. Start dari baterai 11%. Tidak ada tulisannya VOOC atau SuperVOOC ya, tapi dari sisi sini tulisannya fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sudah rasional fast charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak
menghasilkan nilai VPP 43 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 13, sekian watt. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt, saya kombinasikan dengan charger sakti dari brand unit 120 watt. Lihat ini, kita tunggu animasinya. Start dari baterai 9%, SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2,8 ampere sama dengan 25 watt, sekian, bahkan 24 watt. Nah, ini daya stabilnya dia. Saya ingat, daya stabil sebuah adapter charger atau kabel itu 50% atau bahkan di bawahnya dari daya maksimalnya dia. Kurang lebih segitu, lihat ini daya stabilnya dia. Dari teori 45 watt, 50% atau ya kurang lebih segitu lah ya. Realnya ya segini adanya. Kemudian coba saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 124 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 24 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 4%, super fast charging Samsung 2.0 aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C PPAC yang aktif dengan seluruh daya 9,1 volt kali 4,2 ampere sama dengan 38 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 16 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 38, sekian watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 40 watt. Kali ini saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand unit 120 watt GaN charging. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 5%, super fast charging Samsung 2.0 aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C PPAC yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 4,3 ampere sama dengan 39 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 25 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 38 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 6%, quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 0,5 ampere sama dengan 4, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, nilai Ripple-nya sangat tinggi ya, sudah menjadi kebiasaan di Xiaomi Poco M6 Pro ini. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 245 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, lihat dia mencapai daya 4,3 watt. Artinya tidak efektif ke ponsel Xiaomi turbo charging 60 watt dengan menggunakan kabel C2C yang kita konverter seperti ini. Solusinya ya menggunakan kabel yang lain yang outputnya USB-A yang arusnya biasanya kalau ke ponsel Xiaomi itu turbo charging itu arusnya 6 ampere. Nah, ini contoh ada dari robot 120 watt. Nah, seperti ini 6 ampere 120 watt itu. Sebentar saya tata dahulu ya seperti ini. Nah, lihat saya hubungkan dahulu ke adapter chargernya. Ini ya. Ini output USB-A kabelnya. Inputnya, kemudian outputnya Type-C atau USB-C. Lihat ini saya hubungkan. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 6%, ada desimalnya langsung 60 watt maksimal aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C PPAC yang aktif dengan seluruh daya 8,2 volt kali 2,5 ampere. Ini masih jalan terus dayanya sampai mendekati 60 watt PPAC yang aktif. Sekarang coba kita cek dari sisi Ripple dahulu. Nah, kalau turbo charging-nya aktif itu Ripple-nya rendah. Nah, suatu keunikan tersendiri pada ponsel ini. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 89 mV. Coba kembali lagi ke sini. Lihat dayanya mencapai di 5,5 atau 5,6 ampere dia. Nah, kalau kabel itu ukurannya ampere, lebih fokus ke ampere biar mudah untuk diingat. Secara daya 50 watt ya. Ya, seperti ini adanya bagus ketika menggunakan jalur USB-A, tapi kurang efektif ketika menggunakan jalur USB-C atau kabel C2C ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger PD dari brand Cooktek seri Cooktek 10 Ultra. Lihat ini saya hubungkan sekarang. Sudah saya hubungkan. Kita lihat start dari baterai 10%, 55 watt.
dayanya. Start dari baterai 10% ada desimalnya ya. Kenapa kok 55 watt tidak 67 watt kan gitu? Karena berdasarkan chip e-marker tadi dia menggunakan arus 5 ampere. Nah, kalau ke Xiaomi ini 5 ampere dikali 11 volt sama dengan 55 watt. Kalau 6 ampere, 6 ampere dikali 11 volt sama dengan 66 watt, tapi secara animasi 67 watt. Itu alasannya. Sekarang kita cek dari sisi USB terkoneksi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya 8,9 volt kali 4, sekian ampere sama dengan 42 watt. Lihat dia. Pasti dayanya ya kurang lebih tidak jauh dari 5 ampere karena secara spesifikasi dia 5 ampere, 4,9 ampere. Sudah jalan di 5 ampere. Secara animasi 55 watt. Nah, maksimal di lihat ini 5,2 ampere. Tidak jauh beda dari USB-C e-marker pengecekannya dia 5 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 75 mV. Coba kembali lagi ke sini, dia stabil atau sekarang di daya 44-45 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt. Saya kombinasikan Farok dengan charger sakti dari brand unit 120 watt. Start dari baterai 13%, ada desimalnya 67 watt aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB terkoneksi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya lihat masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal baru kita analisis atau cek Ripple. Lihat dayanya sudah mencapai titik maksimal di 48 watt ya. Kemudian dari sisi ampere tadi 5,2 ampere. Nah ini daya maksimalnya dia. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 76 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 44-43. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Flash Charging 80 watt juga. Lihat ini saya hubungkan sekarang. Ini menggunakan converter unit ya, A to C. Nah, sudah terhubung, biarkan ponselnya standby. Kalau ke Vivo mode nyala, dia tidak keluar animasinya. Sambil kita analisis dari sisi sini, lihat flash charging aktif. Cuman tidak tahu ya desimalnya ada atau tidak. Mestinya kalau menggunakan adapter bawaan pastilah desimalnya keluar. Sekarang kembali lagi ke kosi DC yang aktif. Dengan seluruh daya 8,6 volt kali 3,9 ampere sama dengan 33, sekian watt. Ini daya stabilnya dia. Dari teori padahal adapter chargernya 80 watt. Dayanya ya bisanya segini, stabil segini. Biasanya kurang lebih anggap 50% lah dari daya maksimal atau bahkan 40%. Ya adanya seperti ini datanya. Sekarang coba saya masuk dahulu ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 45 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, dayanya stabil di 34, sekian watt. Coba kita cek dari sisi yang ada di baterai ini. Nah, lihat ini ya. Flash charging aktif bisa terlihat di sini. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan adapter charger PD dari brand pihak ketiga Anker. Lihat saya hubungkan. Ini saya buat mode ponsel mati dahulu. Saya ingin tahu ada desimalnya atau tidak ketika menggunakan kombinasi Anker plus Farok. Lihat ini start dari baterai 10%. Pertama yang aktif adalah tadi petirnya seperti itu, artinya standar charging. Kita lihat dari sisi USB terkoneksi DC yang aktif sementara seperti ini. Lihat dia negosiasi daya berubah menjadi PD 3.0. Sementara di voltase 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,8 watt. Sementara seperti ini nah, berubah menjadi PPS. Seperti ini proses negosiasi daya ke Vivo Flash Charging 80 watt. 7,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 11, sekian watt ya. PPS yang aktif padahal. Nah, sudah naik lumayan. Nah, naik lagi 20 watt, 24 watt, 30 watt, 34 watt. Nah, ini kurang lebih sama kayak menggunakan adapter charger bawaan ponsel ketika tadi saya konverter, bahkan lebih tinggi ini. Dia mencapai 41, sekian watt. Ini 50% dari teori daya maksimalnya seperti yang saya sampaikan. Biasanya daya stabilnya itu sekitar 50% dari daya maksimal. Daya maksimalnya kan 80 watt. Ini stabil di sini 41. Nah, seperti itu biasanya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 25 mV. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya, flash charging aktif. Saya nyalakan ponselnya. Kita lihat ada animasi desimalnya atau tidak.
Lihat ponselnya sudah nyala, start dari baterai 12%, flash charging aktif dan ada desimalnya. Dengan menggunakan kabel dari brand Fark kombinasi adapter charger Anker. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80W. Saya hubungkan dengan kombinasi charger sakti dari brand unit. Ini pertama saya buat mode mati dahulu untuk mengetahui nanti kelihatan desimalnya atau tidak, aktif atau tidak desimalnya. Start dari baterai 11%, lihat ini flash charging tadi aktif ya, cuman belum tahu desimalnya ada atau tidak. Sekarang kita analisis dari sisi USB Data Receiver dahulu. Sementara DC yang aktif, lihat dia negosiasi daya berubah menjadi DC ke PD 3.0. Ini masih negosiasi daya karena voltasenya masih di area 5 volt, kurang powerful. Kita tunggu sebentar. Sementara, nah lihat ini dia naik ke 7 volt, 8 volt. Ini baru terasa. Dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 3, sekian ampere sama dengan 39 watt 43 watt. Nah, lihat. Nah, ini baru flash chargingnya benar-benar aktif. Ingat, 80 watt 50%-nya berapa? Nah, ini. Kelihatan ya? Nah, sementara ini dahulu, kemudian kita cek dari sisi ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 32 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, lihat dayanya stabil di 44-45. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya untuk melihat desimalnya. Lihat ini, ponselnya sudah nyala, flash charging aktif, start dari baterai 13%, ada desimalnya. Dengan kombinasi kabel charger dari Fark plus adapter charger sakti dari brand unit. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 100W karena ini menggunakan USB-C jadi tidak perlu converter. Lihat dia nyala seperti ini. Dayanya 100W. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini mulai saya hubungkan. Kita lihat start dari baterai 8%, all-round fast charging tersedia, saya rubah ke mode hyper. Lihat ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Langsung kita menuju ke USB Data Receiver. Ini daya tarik dari ponsel ini sangat kencang sekali. Bahkan dia akan keluar dari teori daya maksimal ampere yang ada. Berdasarkan chip e-marker, ampernya dia tadi kan 5 ampere. Lihat dia sudah jalan di 5,9. Sangat ekstrim ponsel ini. Dengan seluruh daya 8,6 volt kali 6,1 ampere. Sama dengan 54 watt. Lihat. Dia masih terus narik. Ini sudah 6,2, 6,4. Coba saya pegang. Tidak terlalu panas, tapi agak sedikit hangat, tapi tidak terlalu hangat. Sudah 6,5, 6,6 ampere. Secara teori ingat ya, ini 5 ampere. Coba saya pegang dari sisi sini, masih dingin kok, aman. Sudah jalan di 6,8, 6,9. Lihat. Ini kehebatan dari kabel Fark. Secara teori dia 5 ampere, tapi bisa kita tarik hingga 7,1 ampere. Dan masih terus berlanjut. Lihat ini. Coba saya pegang chipnya, masih hangat. Belum hangat sih, di bawah hangat masih ya. Aman kok. Tidak perlu takut. Lihat sudah jalan di 7,5, 7,6. Apakah masih bisa naik? 7,6. Nah, sangat dahsyat ya. Dari teori 5 ampere bisa jalan hingga 7,6. Sangat dahsyat. Sekarang coba saya masuk dahulu ke menu ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 43 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia stabil di 7,6 ampere dengan daya 68, sekian watt dari teori all-round fast charging 100 watt. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 100 watt. Nah, coba saya kombinasikan dengan adapter charger Anker 140 watt plus kabel dari brand Fark. Lihat saya nyalakan atau saya hubungkan. Start dari baterai 19%, fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Data Receiver PPS yang aktif. Lihat dayanya tapi bagus. Walaupun secara notifikasi fast charging, tapi dayanya lihat di atas 18 watt, artinya ya setara dengan supercharger ataupun super lainnya. Lihat dengan seluruh daya 8,2 volt kali 3,5 ampere sama dengan 30 watt. Lihat ini. Ini kalau mau saya setarakan, setara dengan flash chargingnya Vivo 80 watt. Dia kurang lebih juga stabilnya segini. Atau Xiaomi Turbo Charging 60 watt juga stabilnya segini. Lihat. Nah ya, sekarang coba saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 14 mV. Sangat rendah nilai ripple-nya. Saya suka ini.
Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan sekarang dengan kombinasi charger sakti dari brand Unit. Start dari baterai 18%, fast charging tulisannya yang aktif, biarkan ponselnya standby. Tapi kita cek dari sisi USB Cosi. PPS yang aktif dengan struk daya 8, sekian volt kali 3,2 ampere sama dengan 27 watt. Sudah jalan di 28 watt. Cukup bagus. Walaupun PPS-nya yang aktif atau tidak muncul all around-nya, tapi dayanya bagus, ini secara speed charging nanti akan cepat. Karena ya pada dasarnya saya lebih suka menggunakan patokan daya daripada animasi atau notifikasinya. Lihat. Dia sudah jalan di 39 watt. Cukup bagus, saya sukain. Kemudian dari sisi ampere 4,5 ampere ya. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 79 mV. Tes Farok 240 watt ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Saya menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 5%. Langsung flash charging aktif, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cosi, DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat, masih negosiasi daya, sekarang sudah jalan di 81 watt, 82 watt. Sementara ampernya mencapai 4,9 ampere. Dari teori berdasarkan tes USB-C marker tadi, dia mencapai 5 ampere. Lihat, sudah jalan di 84 watt. Coba dari sini dahulu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 99 mV. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Kali ini saya hubungkan dengan adapter charger PD dari brand Anker lewat jalur USB-C ya. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 7%. Nah, lihat ini, dia indikatornya masih charging saja, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di, lihat dia berubah menjadi flash charging. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, PPS yang aktif dengan struk daya. Lihat voltasenya cukup tinggi, dia mencapai 15 volt kali 3 ampere sama dengan 46, 58, 71, 77. Lihat, artinya ini flash chargingnya benar-benar optimal ya, dengan kabel dari brand Farok untuk ponsel iQOO Neo. Sekarang saya masuk ke menu Ripple tadi sebentar, mencapai maksimal hingga 77 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 70 mV. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Saya kombinasikan dengan adapter charger sakti dari brand Unit plus kabel Farok. Lihat ini. Start dari baterai 12%, flash charging langsung aktif, ada desimalnya. Terlihat jelas, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, PD 3.0 yang aktif, voltasenya cukup tinggi, 16,2 volt. Kemudian ampernya 3,8 ampere, sudah jalan di 63 watt, 64 watt. Cukup bagus. Saya suka dengan sistemnya iQOO ini, dayanya rata-rata cukup tinggi. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Ripple-nya juga rendah, lihat, cuma 78 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel, outputnya USB-A. Saya converter dengan menggunakan converter unit. Sebentar, saya tata dahulu. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 27%. Cuma tidak ada indikator bahkan. Nah, asik, muncul Mi Turbo chargingnya. Cukup bagus. Sebuah temuan yang unik dan baru. Baru kali ini metode converter muncul Mi Turbo charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8 volt kali 2,2 ampere sama dengan 18, sekian watt. Sudah rasional, Mi Turbo charging aktif. Mi Turbo charging aktif itu secara daya juga harus di atas 18 watt, animasinya pun juga seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 38 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger PD QOOTEX 10 Ultra. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita lihat start dari baterai 28%, 100 watt maksimal aktif, ada desimalnya. Nah, kenapa kok 100 watt?
Karena seluruh daya dari ponsel ini 20 volt dikali ampere kabel. Ampere kabelnya kan 5 ampere dikali 20 sama dengan 100 watt. Kira-kira seperti itu, atau mau dikoreksi silakan. Kita cek dari sisi USB Data Receiver PPS yang aktif. Dengan seluruh daya 17,7 volt kali 4,2 ampere sama dengan 76 watt. Nah, realnya segini, tapi teorinya 20 volt. Nah, lihat ini. Maksimal di 76 watt. Cukup bagus, sekelas Firefire mengeluarkan daya maksimal di 76 watt. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 79 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya dia stabil di 71 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya kombinasikan kabel Firefire plus adapter charger unit charger sakti 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Kita lihat ini. Start dari baterai 35%. Langsung 102 watt maksimal aktif, ada desimalnya ya ini. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Data Receiver PPS yang aktif dengan seluruh daya 17, sekian volt kali 4,7 ampere sama dengan lihat tadi maksimal di 85 watt. Nah, sekaligus memberikan sebuah koreksi ya. Ada yang bilang ini USB-C-nya cuma maksimal di 65 watt. Lihat nyatanya ini mencapai hingga 85 watt. Unit GaN 120 watt charger sakti. Sekali lagi lihat. Dia mencapai maksimal di 60 watt. Kalau secara spesifikasi tertulis 65 watt. Jadi saya mengatakan ini support hingga 120 watt USB-C-nya. Tapi ya rata-rata realnya segini. Tidak mungkin bisa maksimal 120 watt. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 79 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia stabil di 71 watt. Cukup bagus, saya suka ini. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-C. Lihat ini sudah saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger QuickTech 10 Ultra. Kita cek dari sisi USB Data Receiver PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,5 volt kali 2,3 ampere sama dengan 33, sekian watt. Ini masih negosiasi daya. Lihat. Daya stabilnya di 27-28 watt. Segini daya stabilnya dia. Rata-rata segini. Kemudian coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 85 mV. Tes ke laptop Advanced Soulmate X yang secara USB-C ada dua macam. Lihat ini. Di sebelah sini ini USB-C charging. Support 12 volt. Di sebelah sini ada USB-C full fungsi. Ini support 20 volt. Coba saya hubungkan ke yang 20 volt. Jadi dia lebih powerful ketika saya menggunakan port yang C20 volt. Lihat ini saya hubungkan. Menggunakan adapter charger QuickTech 10 Ultra. Langsung dayanya stabil. Kita cek dari sisi USB Data Receiver PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 19,7. Nah, 20 volt. Kadang tidak 20 volt bulat ya. 19,7 ya termasuk 20 volt. Realnya segini kali 0,8 sama dengan 16,9. Kenapa kok dayanya rendah atau ampernya rendah? Karena laptopnya mode mati. Andaikan laptopnya mode hidup biasanya jalan di atas 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Tidak usah kaget nilai Ripple-nya tinggi. Sudah menjadi kebiasaan laptop ini suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi. Saya pause raca. Menghasilkan nilai VPP 366 mV. Kenapa kok Ripple-nya tinggi? Mungkin saja karena voltasenya tinggi. Biasanya Ripple juga ada kaitannya dengan voltase. Tes ke power bank yang support input daya 140 watt dari brand Acer. Bisa kita cek dari sisi portnya ini. Lihat ini dia tulisannya in out 140 watt. Nah, adapter chargernya saya menggunakan Anker 140 watt. Adapter charger plus power bank sama-sama support 140 watt. Tinggal kita lihat kabelnya. Nah, di sini kita akan tahu kemampuan maksimal dari kabelnya. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel dari brand Firefire. Lihat sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Nah, masih loading. Start dari baterai power bank 16%. Terlihat ya. Nah, lihat ini. 16%. Nah, sekarang kita cek dari sisi USB Data Receiver. Dia masih negosiasi daya. Lihat. Sementara masih FCP. Dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan 17,4 watt. Kita tunggu sebentar, dia masih negosiasi daya. Nah, lihat ini sudah saya tunggu lumayan lama. Dayanya masih stabil di 17,4 watt ya, FCP yang aktif dengan seluruh daya
8,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan 17,4 watt. Coba kita cek dari sisi digital display power bank-nya 17,6. Ya, adanya data seperti ini. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 67 mV. Saya agak ragu-ragu atau bingung dengan kemampuan entah ini power bank-nya yang bermasalah atau kabelnya yang bermasalah. Coba saya ganti kabelnya ya. Nah, misalnya saya ganti dengan kabel Anchor. Coba sebentar, saya ganti dahulu ini, saya cabut dahulu. Kan yang bermasalah atau yang terbatas itu kabelnya atau power bank-nya gitu. Nah, ini lihat nih, saya menggunakan Anchor. Nah, kalau Anchor kan pasti bukan bermasalah kabelnya kan gitu. Sebentar, lihat ini, saya hubungkan ke port yang di 140 watt ini. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, sudah, coba kita lihat ini. Ternyata kabelnya mungkin tidak support ya, tidak support daya tinggi. Lihat ketika menggunakan Anchor, langsung PD 3.1 yang aktif dengan daya 26,7 volt kali 4,7 ampere sama dengan 127 watt. Dari teori ini inputnya 140 watt, ya realnya segini. Nah, jadi kabel Farok ini terbatas ketika dihubungkan pada power bank kelas berat, misalnya ini yang input dayanya 140 watt. Tes kabel Farok ke power bank yang memiliki input daya 90 watt. Tadi 140 watt dia tidak bisa ya. Sekarang coba ke Cooktek yang memiliki input daya 90 watt. Ya, ini saya hubungkan tetap dengan menggunakan adapter charger Anchor plus kabel Farok. Lihat ini, kita lihat dia langsung PD 3.0 yang aktif. Nah, ini baru bisa. Nah, terlihat ya. Kalau dilihat dari sisi power bank dia mencapai 83-84 watt. Kalau dilihat dari sisi USB data Rossi 19, sekian volt yang aktif, kemudian 4,4 ampere sama dengan 85, sekian watt. Jadi bisa kabel charger Farok ini untuk mencharging ke power bank yang daya tinggi dengan catatan berdasarkan tes ini bisa di 90 watt secara teori seperti itu. Realnya bisa mencapai hingga 85 watt. Kemudian coba kita lihat dari sisi Ripple-nya. Lihat ini nilai Ripple-nya juga rendah, tidak terlalu tinggi. Saya pause acak. Menghasilkan nilai VPP 73 mV. Tes aktivitas transfer data kabel Farok 240 watt ini. Saya menggunakan OTG atau USB hub seperti ini ya, dari brand Orico dengan flash disk dari brand SanDisk. Ini coba saya menggunakan ponsel Xiaomi. Lihat, saya hubungkan sekarang. Silahkan diperhatikan dari sisi USB hubnya ini. Saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini. Coba kita cek. Dari sisi sini sudah nyala. Terlihat. Nah, kemudian coba kita tunggu. Ini mungkin masih loading ya. Nah, kita tunggu. Nah, lihat terbaca. SanDisk terhubung. Nah ya, bisa. Kemudian masih kurang jelas, saya explore dari sisi isi flash disknya. Nah, lihat ini. Bisa. Kemudian mungkin coba saya mau mengirim data. Ini anggap saya mengirim data 1 GB. Lihat nih. Saya copy ya. Lihat, saya copy. Kita tunggu. Nah, saya masuk ke internal, anggap seperti itu. Kemudian saya masuk ke anggap download seperti ini. Kemudian saya paste. Lihat, bisa. Dengan kecepatan, lihat ini kecepatannya dia. Dari USB hub ke ponsel. Kecepatannya lumayan agak rendah ya, 10 MB per detik. Tapi bisa, lihat. Nah, silakan lihat ini. Jadi bisa digunakan untuk proses transfer data. Tes speed charging kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Kita cek dahulu dari sisi sistem charging yang ada pada baterai ponsel ini. Nanti start dari baterai 4% secara mAh 300 mAh, tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 7%. Timernya saya nyalakan sekarang karena yang saya kejar adalah speed chargingnya. Jadi saya buat mode ponsel mati. Lihat ini ya, saya matikan ponselnya. Dalam detik ke 38 detik sudah terisi 8%. Nanti saya kontrol dayanya lewat stop kontak ini. Pertama kali colok dayanya di 44 watt. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit.
Kalau ke ponsel Samsung ini mampu mengisi berapa persen? 38 menit telah berlalu, kita cek dari sisi ponselnya. Maaf agak telat sedikit, habis makan nasi rendang, tapi bukan dari program MPG. Lihat ini, saya nyalakan. Sudah terisi 77% dalam waktu 38 menit. Nah, ini sebuah speednya Samsung Super Fast Charging 2.0 45 Watt. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak. Tersisa daya 16 watt, 15 watt. Pertama kali colok di sekitar tadi 40 wattan ya. Nah, sekarang coba saya cek dari sisi temperatur dengan menggunakan termogan. Sebentar saya ambilkan termogan. Lihat ini, dari sisi adapter charger mungkin 41 derajat Celcius, hangat-hangat nasi rendang MPG. Kira-kira seperti itu ya. Lihat ini. 40, 39. Nah, aman. Sekarang kita cek dari sisi temperatur ponselnya. Ini juga hangat-hangat, teh hangat kira-kira. Nah, cuma 33, dingin. Ini yang saya suka dari manajemen temperatur ponsel Samsung. Cenderung dingin. Sekarang coba mungkin dari sisi chip e-marker kabelnya. Saya buat seperti ini ya tesnya. Saya tempelkan, lihat ini. Nah, seperti ini kira-kira. Sudah nyala, lihat. Nah, kira-kira sudah ya. Nah, 31, dingin bahkan ya. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit, mampu mengisi berapa persen? 60 menit telah berlalu, kita cek ponselnya. Nah, ini ya, terisi 93%. Tadi start sekitar dari baterai 6-7%. Cukup bagus sekali. Dalam waktu 60 menit terisi 93%. Ini sebuah speednya Samsung Super Fast Charging 2.0 45. Saya stop sampai di sini. Coba kita cek dari sisi yang ada di stop kontak, juga menunjukkan dayanya sudah rendah atau di bawah 1 watt, 0 watt bahkan di stop kontak terbaca. Jadi kesimpulannya kabel charger Firefirec 240 watt berdasarkan tes e-marker atau chip e-marker ya, dengan menggunakan USB Dr. Finersi tadi. Menunjukkan sebuah data dia support pada seluruh daya 20 volt dikali 5 ampere sama dengan 100 watt, maupun dari sisi tes PD trigger juga menunjukkan dia supportnya 5 ampere bukan 240 watt. Jadi ini saya koreksi. Kemudian dari sisi build quality cukup bagus sekali ya, sesuai dengan harga lah. Untuk sekelas harga kabel 60 ribuan, panjangnya 1,8 meter sudah lebih dari cukup. Kemudian dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah. Support 100% fast charging, tergantung pandai-pandainya kita kapan menggunakan kombinasi adapter charger bawaan ponsel, adapter charger brand merek pihak ketiga, ataupun adapter charger sakti. Agar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna, biasanya yang teman-teman carikan ada desimalnya. Kemudian dari sisi kemampuan speed charging juga cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging 2.0 45 watt, notifikasinya aktif start dari baterai low bed hingga terisi dalam waktu 60 menit, mampu ngisi 90%. Kemudian dari sisi kemampuan lainnya, kabel ini juga bisa digunakan untuk charging ke laptop ataupun power bank, dengan catatan dia tidak support ke power bank yang input dayanya 140 watt ya. Dia mampunya support input daya power bank contoh tadi di 90 watt. Kemudian kemampuan lainnya juga, kabel ini juga bisa digunakan untuk aktivitas transfer data. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel Firefirec 240 watt atau 100 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli kabel ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.